Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai oleh Tuhan. Kita bersama-sama hendak merenungkan bacaan demi bacaan yang akan didengarkan di dalam liturgi pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber pengharapan kaum beriman, kami percaya bahwa hidup kami berada dalam rancangan kasih. Dalam rancangan-Mu itu senantiasa membawa damai serta kesejahteraan bagi hidup kami. Kini kami hendak merenungkan firman-Mu dalam ketaatan sebagai seorang hamba yang setia mendengarkan Tuhan. Maka utuslah Roh-Mu agar memperbaharui hati kami di dalam masa persiapan untuk menyongsong Putra-Mu yang akan lahir ke dunia. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, antifon pembuka hari ini berkata, Tuhan pasti datang diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Ini adalah sebuah berita, kepastian, sukacita, pengharapan bagi setiap orang. Namun setiap orang yang seperti apa yang boleh mengharapkan sukacita, kepastian yang diberikan oleh Allah? Orang semacam apa? Mari kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini akan memperjelas macam orang seperti apakah yang boleh mengharapkan kepastian, sukacita dari Allah. Bacaan dari kitab Nubuat Zefania, bab 3 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemara, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memedulikan kekecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadamu. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungmu yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapat? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konteks Injil yang baru kita dengar adalah konteks dalam kerangka Yesus mengecam para imam dan para pemuka jemaat. Matius 21 berisi konflik antara Yesus dan para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Konteks yang jelas sekali bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dengan mengusir para pedagang dan penukar uang. Dan para imam dan para tua-tua bertanya, "Kau berhak untuk melakukan itu. Dari mana asal kuasanya?" Dan Yesus seperti biasa, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Yesus bercerita tentang kuasa Yohanes Pembaptis. Dan Yesus pada saat bercerita mempertanyakan kembali kepada para imam-imam dan para tua-tua, berasal dari mana kuasa Yohanes Pembaptis itu. Dan mereka tahu bahwa jawaban apapun yang diberikan akan menjebak mereka, akan membuat mereka kalah. Maka jawaban mereka praktis, "Kami tidak tahu." Jawaban yang sangat menyelamatkan diri sendiri. Dan jawaban itu pun membuat Yesus akhirnya berkata, "Saya pun tidak akan memberitahu dari manakah kuasa yang aku dapatkan." Ini lihat awal dari konflik yang terjadi antara para imam dan Yesus. Maka akhirnya untuk melanjutkan konflik ini, Yesus bercerita tentang Injil yang baru saja kita dengarkan. Tentang 2 orang anak sulung dan anak yang kedua. Jelas anak sulung begitu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati bapaknya. "Baik, Bapak."
Tapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Sedangkan anak yang kedua jelas sekali menyakiti hati bapaknya. Tidak. Namun akhirnya dia menyesal dan pergi juga. Saya akan mencoba melihat apa hal-hal yang menarik dari bacaan Injil hari ini. Dan coba saya kontekskan dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Zefania. Pertama, kita melihat Yesus membuka perikop ini dengan kata, apakah pendapatmu tentang ini? Jadi pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif itu selalu mengajak pendengar untuk mengambil sikap, untuk menentukan dan menilai dirinya sendiri seperti apa. Pertanyaannya jelas, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yesus mau mengingatkan kepada para imam-imam dan tua-tua, mereka adalah orang-orang yang ahli berpikir, tetapi tidak pernah ahli bertindak. Mereka selalu pintar mendebat, mereka selalu pintar mencari-cari alasan dan usaha untuk mematahkan Yesus. Tetapi tindakan mereka nol. Maka Yesus mengajak mereka berefleksi, merenungkan. Saudaraku, refleksi adalah saat bagi manusia untuk belajar dari setiap pengalaman, mencari makna dari setiap peristiwa yang mereka hadapi. Allah mau berbicara apa dalam setiap peristiwa hidup yang saya alami. Misalnya saja COVID-19, pandemi ini merebak kemana-mana. Lalu kita mendengar bahwa salah satu tetangga kita terkena COVID-19. Apa komentar kita? Seringkali komentar kita, kasihan ya, kok bisa kena ya? Di mana dia kenanya? Habis dia sering jalan-jalan sih, habis dia tidak mau di rumah. Ya. Kita hanya bisanya pinternya komen. Orang yang reflektif selalu akhirnya peristiwa yang dialami oleh orang lain pun selalu membawa berkat, nilai, makna untuk dirinya. Dengan mendengar bahwa saudara kita kena COVID-19, apakah kita menjadi pribadi yang semakin mau berjaga? Apakah kita rajin memakai masker, cuci tangan, mentaati protokol kesehatan? Dengan demikian kita makin sadar dan kita makin tahu bahwa kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai kena. Dan kita pun tidak hanya menjaga diri kita, tetapi kita pun menjaga orang lain dengan melakukan protokol kesehatan. Atau jangan-jangan peristiwa yang membuat kita sedih, takut pandemi ini malah membuat kita berkata, sudahlah, pandemi ini ada di mana-mana, COVID-19 itu tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa atur. Ya sudahlah, terserah. Mau kena ya kena, mau enggak ya itu mah untung-untungan. Lihat saudaraku, ini adalah tindakan orang yang penuh dengan keputusasaan. Ini bukan tindakan orang yang penuh kesadaran, penuh penyerahan diri. Bukan. Jadi, lihat, Yesus bertanya, apakah pendapatmu tentang ini? Mari kita berefleksi, renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga menarik kita untuk mencoba dalam, Yesus berkata, hari ini, jadi waktu di dalam perumpamaan,
Bapak itu berkata kepada anaknya, "Anakku, pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Hari ini. Jadi pemberian tugas itu ada waktunya. Jadi kalau pemberian tugas itu ada waktunya, berarti apa? Membutuhkan keputusan saat itu juga. Ya atau tidak. Dan kita selalu sadar, setiap jawaban ya atau tidak itu akan menanggung konsekuensinya. Konsekuensi. Tidak ada pilihan yang tanpa konsekuensi. Bahkan Anda tidak memilih pun ada konsekuensinya. Maka saudaraku, kita tahu, kalau kita berkata tidak, kita harus tahu bahwa suatu saat kita berurusan dengan Tuhan. Maka kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kehidupan. Memang kadang-kadang ada pilihan yang begitu mudah untuk ditentukan dan sama sekali tidak menentukan kualitas hidup kita. Contohnya, suatu saat saya diajak orang pergi ke tukang gorengan. Lalu ditanya, "Romo mau pilih mana? Mau gorengan bakwan atau pisang goreng?" Ini pilihan yang tidak akan menentukan pribadi saya. Ini kan pilihan cuma suka mana saat ini. Saya menentukan pilih pisang goreng atau bakwan tidak pernah membuat hidup saya lebih baik, lebih unggul, lebih bernilai atau tidak. Itu pilihan yang gampang sekali. Tetapi ada juga pilihan-pilihan kehidupan yang menentukan kualitas hidup kita. Misalnya, apakah kita memilih untuk menjadi imam atau untuk selibat atau untuk menikah? Imam, biarawan-biarawati yang tergantung pada hidup aturan yang jelas, atau selibat tanpa mau terikat sebagai seorang rohaniwan-rohaniwati, selibat single, atau mau hidup dalam pernikahan. Ini menentukan kehidupan kita, kualitas diri kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa pilihan selibat menjadi imam itu adalah lebih berkualitas atau tidak, bukan itu. Tetapi kualitas kehidupan kita itu berarti apa? Di saat kita memilih, kualitas kehidupan kita ditunjukkan dari kesungguhan, tanggung jawab, kepenuhan hidup di dalam panggilan dan pilihan kita. Memang menyedihkan, seringkali saya menemukan orang muda yang sulit memilih, takut memilih. Kenapa? Karena tidak mau dan tidak berani menanggung akibat dari pilihan. Atau pilihan yang lain. Saya mau mengambil pekerjaan yang menjanjikan rezeki, upah yang lebih besar, dan tentunya saya harus mengorbankan waktu bersama anak-anak. Saya akhirnya cari pekerjaan ini dan sungguh sangat mencintai pekerjaan Anda. Silakan. Dikala Anda mengejar karir sampai setinggi-tingginya dan semaksimal mungkin, jangan pernah lupa, pasti ada yang dikorbankan. Jadi kalau Yesus berkata, hari ini, dikatakan dalam perumpamaan dari Bapak, hari ini kau bekerja, pilih mana? Pilihan itu berarti apa? Mau mengajak kita untuk merenungkan prioritas dalam hidup kita. Apa prioritas dalam hidup kita? Apakah kita memprioritaskan kedamaian batin? Atau kita memprioritaskan begitu banyak hal yang saya punya, saya peroleh. Saya makin terkenal, saya makin punya ini itu, saya makin bisa kesana kemari. Apakah itu prioritas hidup kita? Atau prioritas hidup kita adalah damai, sukacita di tengah-tengah orang yang Anda sayang?
Anda harus menentukan prioritas. Terserah Anda. Yang ketiga, anak yang kedua setelah berkata tidak, dia menyesal. Kata menyesal memang muncul dalam sebuah hubungan dengan keputusan yang harus diambil. Menyesal. Memang saudara-saudari, secara manusiawi kita akan mengambil pilihan yang enak, nyaman, tidak sulit, dan tidak mengandung pengorbanan untuk kita. Manusiawi banget. Sama saya pun begitu. Kalau suruh memilih, ya pasti memilih yang enak-enak. Pastor mau makan nasi putih aja, atau mau makan nasi gudeg, ya pasti saya milih nasi gudeg, masa nasi putih doang. Ya. Pasti saya cari yang enak. Pastor mau minum apa? Apakah pastor mau sirup atau teh hangat? Ya kalau dipanas terik, saya pasti cari es sirup, lebih seger. Kalau teh hangat, tidak pas dengan cuacanya. Jadi apa yang kita cari secara manusiawi tentunya yang membuat kita nyaman, enak. Hal yang memang kadang-kadang memalukan dalam diri saya juga, misalnya saya sudah janji dengan Zoom saat ini kan sedang ramainya Zoom dengan kelompok persekutuan doa ini, dengan kelompok ini, kelompok itu. Tiba-tiba satu kelompok membatalkan. Romo tidak jadi Zoom-nya, maaf sekali ya Romo, maaf. Saya kalau dalam hati selalu berkata, hai syukur kepada Allah tidak jadi. Berarti saya tidak perlu repot-repot, tidak perlu repot-repot menyiapkan, tidak perlu repot-repot rekaman, tidak perlu repot-repot menyampaikan dan memikirkan bahannya. Ya, inginnya santai, inginnya enak, itu betul manusiawi. Saudaraku, yang penting adalah apa? Apakah kita berani menyesal bahwa pilihan saya ini terlalu berorientasi pada diri sendiri? Hanya memikirkan pribadi saya. Itu pilihan yang berorientasi pada diri sendiri. Sedangkan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berorientasi keluar, yang memikirkan orang lain. Maka penyesalan itu adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan dari memikirkan diri sendiri menjadi bagaimana saya memikirkan orang lain. Maka anak tadi pun sama. Kalau saya tidak pergi ke kebun, kalau tidak saya pergi ke ladang, berarti apa? Ayah saya yang harus pergi ke sana. Itu orientasinya kepada apa? Memikirkan orang lain. Saudaraku, melangkah salah adalah lumrah dalam hidup kita. Lumrah bahwa manusia itu salah pilihan, salah menentukan. Namun berkeras hati tetap melangkah salah, artinya kita tidak mau menilai kembali, merenungkan kembali pilihan kita. Kita menjadi pribadi yang sombong. Kita menjadi pribadi yang menolak karya Allah, menolak tawaran Tuhan untuk memasuki pintu pengampunan dan rahmat kerahimannya. Mari kita coba merenungkan, apakah dalam hidup kita ada hal-hal pilihan yang harus kita sesali.
Menyesal itu bukan berarti menangis. Menyesal itu bukan berarti meratap. Menyesal itu berarti apa? Mengambil tindakan yang lebih baik. Mengambil tindakan yang lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Mari sejenak kita renungkan. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo James. Iya, Pak. Saya lihat kamu begitu serius ya berdoa ya. Iya, Pak. Saya sedang gelisah. Oh, gelisah. Iya, sedang Kenapa? menunggu kabar berita anak saya sedang di rapid test Di swab. swab. Mudah-mudahan negatif. Oh, jadi kamu berdoa supaya hasil dari swab anak kamu negatif gitu Itu ya. Pak. Saya dibawa doa juga rasanya nggak tenang. Ya. Kemudian baca buku juga rasanya Nggak nyaman mengerti. ya, nggak mengerti apa yang dibaca. Ya betul. Bernyanyi juga kayaknya pas. Kalau palsi sudah biasa ya. Kan setiap orang punya talenta loh. Kamu ngetik aja males, apalagi bernyanyi. Cuma kemarin saya masih ingat khotbah pastor Oh, oke. masa Advent. Oh ya. Yang pastor menekankan 3 hal. Yo, Yang pertama kita harus punya waktu untuk refleksi, benar. merefleksikan kehidupan kita yang kita lalui, kita alami dan sudah kembali. Lalu yang kedua, dalam kehidupan pastor menekankan bahwa harus ada keputusan yang harus selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi ada keputusan-keputusan dalam kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Benar. Lalu yang terakhir pastor mengatakan bahwa harus ada keikhlasan ya Mas? Kerendahan hati. Ya, Itu. betul. Kerendahan hati untuk menyesal. untuk menyesal dan biar enggak apa maksudnya? Gak keras kepala. Seperti halnya. Bagus. Itu rendah hati mengakui benar-benar. Cuma saya sayang dan kalau saya merenungkan kembali yang tadi poin ketiga itu, saya bingung lagi Mas. Tetap bingung ya. Iya, gimana kehidupan saya selanjutnya. Nah, apalagi dalam kerangka menghadapi keputusan hasil swab untuk anak kamu. Betul, Ya. betul. Apalagi kamu kan sebagai seorang ayah yang sangat sayang pada anaknya. Betul. Jangan takut, James. Bukan hanya kamu sendiri. Ketakutan, kegelisahan selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita adalah orang beriman yang sedang berjuang. Maka kalau seorang beriman yang sedang berjuang itu memang akan menghadapi suasana up and down. Kadang-kadang begitu bersemangat, pasti yakin. Tapi kadang-kadang kehilangan. Apakah Allah akan mendengarkan apa yang saya minta? Maka saya ingin mengangkat kembali masalah kamu dengan permenungan yang saya berikan. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita harus selalu membuat keputusan-keputusan yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi seperti anak yang kedua dalam bacaan Injil yang memutuskan, memang sangat egois, tidak mau. Anak yang pertama memutuskan, ya saya akan pergi. Jadi keputusan-keputusan dalam kehidupan harus dibimbing oleh Roh Kudus. Karena keputusan yang dibimbing oleh Roh Kudus pasti akan membuahkan damai, sukacita dalam hati kita semua.
Kenapa tadi saya mengatakan kita harus membuat keputusan sebagai seorang beriman yang sedang berjuang. Pertama saya katakan kita beriman, bukan berjuang dahulu. Beriman. Karena kalau kita mengedepankan berjuangnya, lalu pada saat kita berjuang, dan akhirnya apa yang kita perjuangkan gagal, maka kita akan lelah, kecapean, putus asa, dan akhirnya apa? Kita akan merasa bahwa ngapain harus berjuang. Trauma. Sudah cukup. Karena orang hanya mengedepankan berjuangnya saja. Sama seperti istri kamu juga kalau terus berbuat baik, udah memperjuangkan bahwa saya setia pada suami, melayani suami, tetapi yang dilayaninya tidak mengucapkan terima kasih, biasa saja, lama-lama makin jengkel. Maka harus ada iman yang pertama. Iman itu adalah kekuatan. Iman itu seperti yang digambarkan oleh Paulus tentang Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Ini iman. Jadi iman itu menentukan arah kehidupan. Seperti sebuah perahu. Perahu di tengah lautan di mana dia tidak bisa melihat pulau apapun. Yang terlihat semuanya terbentang dari depan, belakang, kiri, kanan hanya air. Maka dia perlu kompas arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Maka pada saat orang beriman, orang punya arah yang jelas. Itu iman. Dan kita sebagai seorang beriman sedang berjuang. Berjuang, kenapa kita berjuang? Bukankah Allah itu sudah menyelamatkan kita? Betul kan? Bukankah Allah sudah menganugerahkan keselamatan? Apa yang lagi yang harus kita perjuangkan? Saudaraku, kadang-kadang kita hidup tidak sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah. Maka kita pun harus mendengarkan suara Paulus kepada jemaat di Filipi. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu harus kita kejar dalam kehidupan dengan takut akan Allah. Jadi saudaraku, kita berjuang di dalam kehidupan dalam bentuk apa? Tadi yang kamu katakan. Kita berjuang dalam bentuk apa? Pilihan kehidupan. Kita harus menentukan pilihan mana. Nah, apa landasan pilihan? Landasan pilihan pertama adalah demi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menentukan pilihan, pertama-tama apakah pilihan kita ini semakin memuliakan Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena warna Injil, lihat setelah mujizat-mujizat, kita mendengarkan orang-orang memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Jadi sama, pilihan kita pun adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan kedua adalah demi keselamatan sesama. Misal tadi, sebagai seorang teman saya, James sedang berdoa. Saya tahu dia memohon apa. Dia memohon supaya hasil swab anaknya itu negatif. Lalu saya berdoa, Tuhan jangan dengarkan. Biarkan positif. Berarti pilihan hidup saya bukan pilihan yang benar. Bukan pilihan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Karena apa? Saya tidak mau menyelamatkan hidup kamu. Saya maunya apa? Menjatuhkan kamu dalam penderitaan. Ini pilihan yang tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi pilihan yang dibimbing oleh Roh Kudus selalu menyelamatkan sesama. Sama, ini juga sebuah pilihan. Saya melihat anak saya sedang belajar. Sedang belajar ya. Apakah saya diamkan? Atau saya biarkan dia diamkan, saya main game, atau saya temani. Saya taruh handphone saya temenin, saya ajak ngobrol. Kenapa? Mana yang susah? Mungkin saya pun tidak bisa, tetapi dengan ditemani, dengan disapa, anak akan merasa disayang. Ini pilihan, ini demi kebaikan sesama.
Sama istri kamu pada saat kamu pulang dari gereja, istri kamu sedang bekerja menyiapkan makanan. Apakah kamu langsung duduk? Saya juga capek, sudah seharian capek kerja. Atau kamu, nih, mana yang harus saya potong-potong? Sayur mana yang harus saya potong-potong? Saya lakukan. Itu pilihan demi kebaikan bersama. Saya yakin pasti Pak James adalah orang yang menolong istrinya. Semoga Tuhan. Nah, disitulah pentingnya bahwa kita masuk ke poin kedua. Setiap pilihan harus kita renungkan terus, refleksikan. Karena apa tadi? Jangan-jangan ada pilihan-pilihan di dalam kehidupan, jangan-jangan ada keputusan-keputusan dalam kehidupan yang sungguh tidak demi kemuliaan Allah. Jangan-jangan keputusan saya, pilihan saya membuat orang malah meragukan Tuhan. Malah membuat berkata, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Karena sikap saya, karena keputusan saya. Misal, seseorang pastor tiba-tiba maaf, saya menghardik pegawai di pastoran, misalnya kepada saudara Queenie James gitu. Kamu ini dengan kata-kata kasar saking jengkelnya, bahkan seluruh kebun binatang saya keluarkan. Saya yakin kau akan merasa apa? Ragu-ragu. Ini seorang imam yang kerjaannya tiap hari misa. Kok dari mulutnya keluar kata-kata seperti itu? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah kedekatan dengan Tuhan itu merubah manusia atau tidak? Nah itu. Jadi saya harus selalu melakukan refleksi atas pilihan hidup kita. Apakah semua pilihan dan keputusan ini membuat orang semakin memuliakan Allah? Membuat orang semakin hidupnya bersuka cita, makin ringan hidupnya atau tidak? Itu pentingnya refleksi. Kita harus punya saat untuk merenung. Kamu punya saat untuk merenung dalam hidup? Kelihatan setiap hari kamu mau merenung terus. Bukan merenungkan kehidupan, tapi merenungkan kebingungan kali ya. Jadi di saat kita merefleksikan, di situ baru kita tahu, baru kita sadar, oh apa yang saya perbuat ini tidak benar. Sama seperti anak yang kedua. Setelah tadi mengatakan, gak mau. Tapi dia merenungkan, merefleksikan. Ini penting. Refleksi adalah perjalanan apa? Perjalanan kita untuk menilai kehidupan kita. Supaya dengan refleksi ini, hidup kita tuh menjadi lebih baik. Lebih terarah kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi terarah pada apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita harus merenungkan, merefleksikan. Saya pun sama. Apakah saya sudah menjadi imam yang sungguh menolong umat untuk semakin mencintai Tuhan atau tidak? Sama mungkin sebagai seorang suami pun. Gitu ya. Kan sebagai seorang suami harus melihat istri itu sebagai sosok Allah toh dalam hidup kita. Apakah pada saat saya melayani bekerja, dari pagi sampai sore, ini untuk melayani Tuhan atau hanya semata-mata cari uang? Kalau kita bekerja semata-mata hanya mencari uang, ya kita akan ukurannya dapat banyak, lumayan. Dapat sedikit, menggerutu gitu. Gaji ditambah, tetap saja menggerutu karena kurang gitu ya. Jadi karena apa? Kita cari uang. Tapi kalau kita mencari uang itu dalam kerangka untuk melayani Tuhan, yaitu yang hadir dalam sosok istri dan anak-anak, maka saya lakukan dengan penuh kasih. Saya pun kalau dapat rezeki, ya diberikan dengan jujur pada istri. Ini saya dapat rezeki dari Pastor Eko. Cerita gitu. Jangan dapat rezeki untuk gue, untuk jalan-jalan, nanti untuk beli. Tidak boleh gitu ya. Ini sesuatu yang kamu dapatkan sebagai berkat harus membawa sukacita pula. Nah ini direnungkan, direfleksikan. Dan yang ketiga, benar tadi yang kamu kutip juga, bahwa pada saat kita sudah membuat keputusan dan kita renungkan, kadang apapun yang terjadi, keputusan-keputusan kita, langkah-langkah kita
tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Di situ perlunya kita rendah hati. Bukan keras kepala. Bukan kekeh. Bukan ngotot. Ini yang paling benar. Dan. Orang rendah hati adalah orang yang selalu berani mengakui, saya harus berubah. Saya harus berubah. Bukan Mr. James yang harus berubah. Bukan, saya yang harus berubah. Itu rendah hati. Jadi kerendahan hati itu adalah keutamaan yang membuat selalu saya. Bukan saya yang dipuaskan, bukan saya yang disenangkan, tetapi saya yang harus semakin memberikan kebahagiaan pada orang lain. Saya yang harus merubah hidup saya. Saya yang harus semakin melayani. Saya yang harus semakin memperhatikan. Jadi itulah penyesalan. Nah sekarang kalau kembali kita kepada apa yang kamu hadapi, masalah. Kamu berdoa supaya anakmu hasil swabnya negatif. Kenapa kok walaupun sudah berdoa masih gelisah? Masih gak tenang. Karena kamu memfokuskan tadi tidak pada iman. Tetapi pada kegelisahan kamu, pada pikiran kamu, pada perasaan kamu. Kamu sudah merangkai pikiran, aduh nanti kalau sakit gimana? Jadi kalau anak saya di swab dan positif, pasti kan seluruh keluarga menjadi di swab. Dan masalahnya bukan di swabnya, mahalnya. Saya udah bisa melihat. Tadi kamu, betul. Jadi sekeluarga harus di swab. Nah kalau sekeluarga positif, lalu kita harus isolasi semua 14 hari. Siapa yang memberi makan kita? Saya yakin semua pikiran itu yang ada dalam benak kamu. Dan akhirnya itu mengundang perasaan-perasaan yang takut, gelisah. Maka pada saat berdoa, jangan berpikir memusatkan pada pikiran kamu. Pusatkan pada kasih Allah. Lihat di dalam Yesus kerahiman. Yesus ini memancarkan berkat. Jadi pada saat kita memfokuskan pada kerahiman Allah, maka kita dituntun. Pilihan kita, hidup kita, kata-kata kita oleh Roh Kudus dan demi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Bagaimana? Makin jelas, James? Sedikit jelas. Syukur sedikit demi sedikit. Emang kamu seperti Thomas. Pelan-pelan berimannya. Tidak apa-apa. Sama-sama. Kita juga sedang tadi seorang beriman yang sedang berjuang untuk menjadi benar. Jadi nanti kamu berdoa lagi. Tadi kan baru 5 menit saya melihat berdoanya. Nanti coba setengah jam berdoa. Makin apa? Makin memfokuskan pada kerahiman Allah. Saudaraku yang terkasih, renungan pada hari ini mengingatkan kita orang beriman. Dan sekali lagi, iman yang kita miliki adalah iman yang sedang di dalam penjarahan. Dan di dalam penjarahan itu tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan. Maka kita harus menyatukan, memantapkan pikiran, perasaan, hati kita pada kerahiman Allah. Kita percaya setiap pilihan kita akan dituntun oleh Roh Kudus di saat kita selalu berani rendah hati. Saudaraku, jangan lupa tetap bersemangat, tetap tersenyum. Senyum yang penuh sukacita adalah obat yang paling indah untuk mewarnai kehidupan kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh belas kasih,
Sungguh hati kami telah Kau penuhi dengan segala ajaran-ajaran yang bersumber dari firman-Mu sendiri. Kami sadar sampai saat ini Kau masih mengolah hidup kami. Kau sabar terhadap kami. Kau penuh pengertian mendampingi kami. Namun kami ingin menjadi manusia bijaksana. Manusia yang berusaha memanfaatkan kesempatan hidup dengan baik dan benar. Kami tidak ingin kehilangan akan kesempatan kasih dan pengampunan. Maka kami hendak membuka pikiran dan hati kami untuk senantiasa membaharui kehidupan dalam semangat penyesalan dan pertobatan. Supaya kelak kami didapati sebagai seorang hamba yang setia, yang layak turut serta dalam kebahagiaan Tuannya, bersama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersama Dan dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita tetap amalkan Pancasila dalam hidup kita. Tuhan menyertai. Shalom. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua.
Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Mendiakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati.